Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita, menjalankan rutinitas proses pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Selawat bering salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Yang terhormat adik-adik sekalian yang hari ini kita sedang melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Perlu diketahui bahwa proses belajar mengajar yang kita laksanakan ini adalah merupakan salah satu sebenarnya dalam sebuah teori yang disampaikan Mudafir, yaitu dalam buku tim penyusunan kurikulum dan pembelajaran UPI, di mana disampaikan bahwa proses pembelajaran yang keempat adalah bagaimana kita, adik-adik sekalian, murid berhubungan dengan media. Jadi tanpa ada guru, tapi proses belajar mengajarnya itu bisa berjalan. Nah, di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran akan menyampaikan materi kita, adik-adik sekalian, terkait dengan pada pertemuan yang kedua, yaitu peranan kurikulum. Di pertemuan pertama sebetulnya kita sudah sampaikan definisi dan fungsi kurikulum. Walaupun kemarin kita belajarnya secara daring melalui Zoom, tapi adik sekalian saya berharap dapat membaca buku atau e-modul kita yang diletakkan di website pengajarkreatifwordpress.com. Adik-adik sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang peranan kurikulum. Di sini saya sampaikan adik-adik sekalian, pada materi ini kita akan membahas peranan kurikulum. Saya juga akan membacakan di buku e-modul kita sebagai panduan. Adik-adik sekalian, ini e-modul kita, modul kurikulum dan pembelajaran yang disusun dari beberapa dosen. Materi kita terletak di halaman 22 ya, nanti adik-adik sekalian sampai 27. Tujuan materi kita adalah yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat memahami peranan kurikulum. Yang kedua, memahami pentingnya peranan kurikulum. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan kurikulum menurut ahli. Mahasiswa dapat menjelaskan peran guru dalam pengembangan kurikulum. Ini 4 kompetensi yang diharapkan setelah kita selesai belajar peranan kurikulum. Nah, adik-adik sekalian, di buku kita di halaman 22 itu sangat dijelaskan bahwa peranan kurikulum pendidikan itu dilaksanakan secara sistematis, kemudian penting bagi peserta didik, ya adik-adik sekalian, agar adik-adik sekalian memahami. Di buku kita itu dijelaskan bahwa peranan kurikulum itu ada 3. Peranan konservatif. Mungkin adik-adik nanti bisa membacanya dengan seksama. Nah, peranan konservatif ini adalah transmisi nilai-nilai warisan, itu bukan warisan ya, warisan budaya. Dan kemudian yang terpenting dalam peranan konservatif adalah adik sekalian, itu berorientasi pada masa lampau. Jadi kurikulum itu disusun, adik sekalian, itu mengambil nilai-nilai warisan budaya. Warisan budaya apa yang ada di Indonesia itu yang bisa diimplementasikan dalam kurikulum. Kemudian berorientasi pada masa lampau. Jadi kurikulum ini adik-adik sekalian disusun ya sesuai dengan orientasi masa lampau. Pada masa lampau itu apa sih yang bisa diambil? Nah, ketika itu bisa diambil adik-adik sekalian, maka itu bisa didudukan dalam sebuah kurikulum. Jadi misalnya kalau kita melihat dalam buku kita ini, adik-adik sekalian, di warisan masa lampau itu adalah terkait dengan sikap gotong royong bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki sikap gotong royong, ya, kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat. Inilah yang adik-adik sekalian yang diambil dari peranan konservatif ini. Salah satu warisan budaya yang masih sekarang kental digunakan dalam dunia pendidikan adalah terkait dengan sikap gotong royong dan musyawarah dalam mengambil mufakat.
Gotong royong itu bisa kita laksanakan. Lihat di kelas-kelas bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah, adik-adik sekalian, kita selalu bekerja sama atau bekerja kelompok. Dalam menyelesaikan atau membahas satu problem pembelajaran, kita selalu berdiskusi atau bermusyawarah untuk mencapai sesuatu yang baik dan bagus. Kemudian adik-adik sekalian, peranan kurikulum yang kedua apa? Peranan kurikulum yang kedua adalah peranan kreatif, sesuatu yang baru, sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa datang. Nah, kalau kita melihat saat sekarang ini, adik-adik sekalian, pembelajaran kita, adik-adik sekalian, itu menggunakan teknologi. Teknologi kan sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Apa sih kebutuhan masyarakat saat ini di era teknologi ini? Kita bisa ambil dari luar negeri. Apa sih hal-hal yang terbaru yang bisa kita implementasikan? Tetapi di masa pandemi ini ada sesuatu yang baru yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bagaimana pembelajaran jarak jauh itu menggunakan media-media pembelajaran atau sumber-sumber pembelajaran berdasarkan teknologi. Itu kan yang baru. Misalnya hari ini saya mengajar menggunakan model OBS. Nah, di OBS ini, dari sekalian, saya menyediakan pembelajaran terlebih dahulu untuk adik-adik belajar di rumah. Demikian juga di sekolah-sekolah. Beragam media yang bisa digunakan oleh guru agar pembelajaran ini sampai kepada muridnya. Jadi guru menyiapkan, ya, guru itu menyiapkan teknologinya. Jadi guru di sini betul-betul harus menguasai teknologi. Ketika teknologi dikuasai, adik-adik sekalian, kemudian transfer ilmu pengetahuan itu telah berjalan. Lihat di buku halaman 23, ya. Secara berpikir baru dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi sangat dibutuhkan kita saat sekarang ini bagaimana kita menyediakan materi-materi pembelajaran yang tentunya berdasarkan teknologi. Karena sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang baru juga harus difilter nantinya. Maka ada peranan kritis dan evaluasi. Perlu penyelesaian sebagai filter sosial memilih dan menilai budaya yang baru. Kita lihat ketika sesuatu semua itu sudah tersedia warisan budaya yang lama, kemudian sesuatu yang baru pada peranan kreatif, tapi semua itu perlu dikritis. Ada penyelesaian, ada filter sosial. Apakah sesuatu itu, baik yang baru maupun yang lama atau yang baru itu, sesuai nggak dengan budaya-budaya kita? Jika tidak sesuai, maka adik-adik sekalian kita harus menyesuaikannya. Jangan nanti adik-adik sekalian dalam menilai budaya baru tersebut, disinilah kurikulum harus berpartisipasi. Nah, nilai-nilai sosial itu harus dikembangkan. Nah, adik-adik sekalian bisa dilihat gambarnya di halaman 24. Itu kesemua ini menurut Hadi Prinata dalam halaman 24 itu dijelaskan bahwa adik-adik sekalian perlu keseimbangan sehingga kurikulum yang disusun dapat membantu siswa menuju kepada kebudayaan yang akan datang sehingga mereka menjadi generasi yang terampil segala hal. Jadi dengan memahami 3 kurikulum ini menurut Hadi Prinata, ada sekalian, maka kurikulum itu akan berjalan secara seimbang. Peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis dan evaluasinya itu akan seimbang berjalan. Ketika akan seimbang, maka kurikulum itu akan berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan, adik-adik sekalian. Seperti pada pelajaran terdahulu, kita telah memahami itu kurikulum ideal, aktual, dan kurikulum tersembunyi. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa kurikulum itu adalah rencana tertulis, sebuah dokumen menurut Murray Print. Kemudian ada ide dan gagasan, itu menurut pendapat yang lain, yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Rencana tertulis kemudian menjadi sebuah dokumen. Nah, ini sebuah dokumen. Coba lihat bukunya. Ada sekarang Murray Print mengatakan bahwa kurikulum itu adalah sebuah dokumen. Ya. Adik-adik bisa melihat di buku kita, adik-adik sekalian, di mana Murray Print menjelaskan bahwa kurikulum itu adalah sebuah dokumen. Planning Learning Experience, referensive as a document. Itu di halaman 5, adik-adik sekalian. Bisa adik-adik lihat. Nah, terdiri beberapa komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Nanti kita akan belajar komponen-komponen. Jadi kurikulum itu satu antara lain itu saling berkaitan dan mempengaruhi. Yang terpenting adalah kurikulum itu, adik-adik sekalian,
akhirnya melahirkan sistem pengajaran. Jadi kurikulum dan pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan. Sistem pengajaran tersebut menjadi pedoman guru dalam mengelola proses belajar mengajar di kelas. Maka sistem pengajaran kan melahirkan ide dan tindakan guru dan siswa dapat dikatakan tindakan tersebut pada dasarnya implementasi dari kurikulum. Jadi ketika kurikulum sudah disusun, adik-adik sekalian, dengan baik, ya, sebagai sebuah bentuk perencanaan. Perencanaan itu merupakan lahir dari ide-ide. Pertama itu ide, kemudian rencanakan, kemudian diimplementasikan, ditulis dalam lembaran dokumen, kemudian itu dokumen itu menjadi sebuah panduan bagi guru, ya, untuk proses belajar mengajar, dan tindakan guru dan siswa dalam dokumen yang direncanakan itulah implementasi kurikulum. Jadi guru itu tidak bisa mengajar jika tidak ada kurikulum. Kurikulum tidak akan pernah bisa tersampaikan jika tidak ada guru. Jadi keterkaitan antara satu dan lainnya itu sangat penting. Dari uraian tersebut dapat jelaskan kurikulum dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki posisi yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman, memberi arah dan tujuan pendidikan, serta isinya harus dipelajari, sedangkan pengajaran proses terjadi interaksi atau pembelajaran, interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Ketika ada diskusi, tanya jawab antara guru dan siswa, itulah adik-adik sekalian yang dinamakan dengan pengajaran. Ada interaksi, ada stimulus dan respon dari guru kepada adik-adik sekalian. Nah, Seiler dan Olivia itu mengatakan kurikulum dan pengajaran memiliki keterkaitan yang erat. Kurikulum berhubungan dengan isi, materi, ya adik sekalian. Jadi dalam kurikulum itu ada isi dan materi yang nanti kita akan belajar di pembelajaran ke depan. Kemudian harus dipelajari. Apa materinya? Di buku ini sudah jelas. Pertemuan pertama itu apa materinya? Apa yang harus dikuasai siswa? Pertemuan keduanya apa materinya? Apa yang harus dipelajari siswa? Sedangkan pengajaran berkaitan cara mempelajarinya. Pengajaran itu berkaitan dengan bagaimana saya cara mengajar, bagaimana adik saya belajar, dan cara mempelajari materi-materi tersebut. Itu ada model, metode, dan lain-lainnya. Jadi semuanya itu ada sekalian saling berkaitan. Kurikulum berhubungan dengan sebuah program, sebuah rencana, isi, materi pelajaran, pengalaman belajar, sedangkan pengajaran berkaitan dengan metode, tindakan, dan implementasi dan presentasi. Jadi kurikulum itu adalah program, perencanaan, apa rencana kita, apa yang harus kita lakukan, kemudian berkaitan dengan isi pelajaran, materi pelajaran, dan pengalaman belajar yang akan dibangun. Tentunya guru atau dosen yang akan membangun pengalaman. Sedangkan pengajaran berkaitan dengan metode, tindakan, dan mengajar. Metode apa yang kita gunakan pada hari ini? Jika kemarin kita belajar dengan menggunakan Zoom, ada interaksi, hari ini kita menggunakan dengan pembelajaran berbasis OBS. Saya hanya menerangkan hari ini, adik-adik membaca. Kemudian kalau ada interaksi, adik-adik bisa WA ke saya atau di kolom komentar atau melalui metode lain. Adik-adik bisa tanya kepada saya. Adik-adik sekalian, ini yang paling penting di buku kita di bab 2 ini. Adik sekalian, coba nanti dilihatkan bagaimana adik sekalian belajar terkait dengan peran guru dalam pengembangan kurikulum atau dalam kurikulum. Jadi ada 4 peran guru dalam kurikulum atau pengembangan kurikulum yang dalam buku kita itu ada di halaman 25. Pertama adalah peran implementers. Yang kedua adalah adapters. Yang ketiga adalah developers. Yang keempat adalah research. Bagaimana peran-peran ini bisa dipahami di buku, tapi adik sekalian saya mau jelaskan di sini. Yang pertama, peran implementers adalah bahwa guru itu sebagai implementasi kurikulum yang sudah ada. Misalnya hari ini, kita belajar dengan kurikulum K13, maka guru harus mengimplementasikan apa yang diinginkan kurikulum K13. Misalnya hari ini, walaupun tidak disebut, tapi kita sudah belajar dengan Merdeka Belajar yang dicanangkan Mas Daniel. Kita guru harus mampu, semua elemen harus mampu mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Hanya menerima kebijakan. Akibatnya dari implementasinya adalah kurikulum itu seragam dari ujung timur sampai ujung barat. Semuanya akan melaksanakan apa yang diinginkan kurikulum. Jadi implementasi itu adalah hanya mengimplementasikan kurikulum yang sudah ada. Misalnya dalam kurikulum ini, isinya adalah bagaimana peserta didik itu harus diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di prodi lain, misalnya untuk perguruan tinggi. Ya dijalankan, karena itu merupakan implementasi. Bagaimana kita mengimplementasikan.
kondisi itu. Misalnya hari ini kita belajar bagaimana di kurikulum K13 itu bahwa guru tidak boleh memberi penjelasan secara langsung, tapi bagaimana memancing anak didik kita agar mereka mengutarakan, menyampaikan. Jadi pertama kita ngajar tidak boleh definisi ini adalah ini, enggak. Tapi bagaimana mereka memahami dan mencari tahu sendiri. Nah, guru harus mengimplementasikan itu. Jadi implementer itu adalah mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada. Kita lanjut. Ada adapter. Nah, peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Nah, disinilah ada di sekalian sebenarnya kurikulum itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam fase ini guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakter sekolah dan kebutuhan lokal. Peran guru sebagai adapter lebih luas dibandingkan peran guru sebagai implementer. Jadi kita bisa mengadaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan lokal. Bagaimana kita belajar bahasa Inggris, tapi kita juga bisa memberi contoh-contoh dengan fase bahasa atau kebutuhan lokal. Bahasa Inggris itu disesuaikan dengan bagaimana menyelaraskan antara bahasa daerah dengan bahasa Inggris. Itu kan bisa dengan kebutuhan lokal. Jadi mereka dapat dua. Selain mereka bisa dapat bicara dengan bahasa Inggris, tapi mereka juga bisa berbicara bahasa daerah. Kenapa ini tidak bisa dipasarkan? Kenapa ini tidak bisa kita kembangkan? Nah, ini bisa kita kembangkan karena apa? Kita bisa mengadaptasi apa kebutuhan lokal misalnya yang lainnya. Bagaimana murid ada sekalian kalau misalnya dia di daerah nelayan, itu kan butuh satu kebijakan terkait dengan skill di bidang kelautan, tapi mereka juga harus menguasai bahasa Inggris. Nah, kenapa tidak kita misalnya sambil belajar bahasa Inggris, tapi kita belajar juga bagaimana mengenai kehidupan nelayan. Jadi ada fase-fase yang disesuaikan. Nah, peran guru sebagai adapter ini adalah dari sekalian bisa mengetahui kebutuhan lokal, kemudian bisa diselaraskan dengan kurikulum tersebut. Jadi sesuai kebutuhan lokal ini apa? Nah, kita bisa beradaptasi, mengadaptasikan, menyesuaikan kebutuhan lokal itu dengan kurikulum. Kemudian sebagai developer, guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum, bukan saja dapat menentukan tujuan isi pembelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan, serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Setiap pembelajaran itu ada muaranya, ada di sekalian, ada hasilnya, tapi kita tidak hanya tapi dalam teori belajar itu tidak hasil tetapi proses. Nah, bagaimana dalam pengembangan ini dalam menentukan isi dan tujuan dan isi pembelajaran itu yang akan disampaikan, tapi kita juga harus mengembangkan bagaimana mengukurnya. Misalnya ada di sekalian, sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakter, misi, visi sekolah sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi guru ada di sekalian di sini memiliki kewenangan mendesain sendiri rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan dan isi, tetapi juga disesuaikan dengan visi misi sekolah, ya hingga sesuai dengan pengalaman yang dibutuhkan siswa. Visi misi sekolah itu bagaimana? Misalnya sekolah itu adalah sekolah Islam terpadu, bagaimana lulusan itu memiliki akhlakul karimah dan mampu menjadi yang beriman dan bertakwa. Dalam pembelajarannya adik-adik sekalian itu disisipkan bagaimana dalam menyusunnya itu keberhasilan itu disesuaikan dengan visi misi tersebut. Bagaimana misalnya menjadi sekolah yang unggul dalam berbagai bidang. Nah, mungkin dalam menyusun kurikulumnya itu dibuat visi sekolah itu apa. Nah, sekolah yang berwawasan global ya dalam penyusunan kurikulumnya itu nanti disesuaikan. Bagaimana guru dalam membuat rencana pembelajaran itu disisipkan. Oh, ini salah satunya berwawasan global. Dibuatkanlah apa yang akan dilakukan di dalam rencana pembelajaran tersebut. Sehingga nantinya lulusannya itu bisa. Tidak hanya kita implement saja, tapi kita juga bisa mengembangkan kurikulum tersebut. Karena sekarang ini kita perlu dalam memiliki beragam ilmu pengetahuan. Jadi dalam pengembangan kurikulum ini yang terpenting bagaimana tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan itu juga strategi yang harus dikembangkan dan mengikuti itu adalah dalam guru. Hari ini misalnya saya melakukan strategi pembelajaran menggunakan beragam metode dan cara.
Kalau di kelas kita ada menggunakan fishball, kemudian ada menggunakan jigsaw, ada menggunakan snowball, ada menggunakan apa number head together dan sebagainya. Itu untuk apa? Bagaimana dalam untuk mencapai keberhasilan itu dilakukan beberapa pendekatan atau model. Nah, inilah yang ada di sekalian, yang tentunya semuanya itu ya dibutuhkan oleh siswa. Jadi developer ini adalah mengembangkan isi atau desain kurikulum itu. Kita berhak untuk mengembangkan sesuai dengan kemampuan. Yang terakhir adalah research, sebagai fase terakhir di mana peran guru sebagai peneliti kurikulum. Nah, ini yang paling penting. Jadi guru itu atau dosen itu, adik-adik sekalian, dalam melaksanakan tugasnya harus bisa menjadi peneliti atau researcher, di mana dalam adik sekalian dalam melakukan pengembangan kurikulum ini kita bisa meneliti. Misalnya dalam kurikulum ini, ternyata ini tidak tepat, kita buat kajian-kajian. Bagaimana ya kalau kita seperti ini? Kita buat pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kita berpikir filsafat, mencari kebenaran dari segala arah dan sudut pandang. Ternyata kurikulum ini tidak tepat, kita teliti. Ternyata metode ini tidak cocok, kita teliti. Ternyata di jam-jam akhir itu gimana ya metode pembelajaran? Apakah berceramah atau menggunakan metode-metode yang interaktif? Kita teliti. Pembelajaran dengan berbasis guru, teaching learning center, itu sudah tidak tepat lagi di saat ini. Harus student center learning. Bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa. Peneliti-peneliti inilah yang nanti akan memperbaiki bagaimana kita mengajar siswa. Saya pernah mengamati seorang guru mengajar di jam-jam terakhir. Nah, jam terakhir itu adalah masa-masa di mana siswa itu ngantuk dan sebagainya. Tetapi guru itu berhasil. Kemudian saya buatlah ceritanya, saya buatlah narasinya, saya teliti. Ternyata dari hasil observasi saya, kemudian wawancara guru, itu penelitian kualitatif, saya menemukan bahwa pembelajaran di les-les terakhir itu harus menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, fishball, snowball, dan lainnya, bukan hanya ceramah, ya. Sehingga nanti kita bisa dengan melakukan riset-riset kecil ini, guru bisa mengetahui dan memberikan solusi dalam pembelajaran. Mungkin itu ada sekalian yang saya sampaikan. Kita akan ketemu selanjutnya. Yang terpenting dalam materi ini ada sekalian, tolong dibaca, kemudian diteliti, kemudian dibandingkan dengan buku yang lain. Karena dengan memahami peranan kurikulum ini ada sekalian, kita bisa mengetahui bahwa kita bisa memanfaatkan warisan masa lampau, kemudian kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan teknologi, tapi yang intinya harus ada filter antara warisan masa lampau dan kemajuan teknologi atau kebutuhan masyarakat yang akan datang. Dengan filter inilah ada keseimbangan di antara semuanya. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa seorang guru, adik-adik sekalian, tidak dituntut hanya mengajar saja, tetapi sesuai dengan peran guru dalam kurikulum itu ada 4, implementer, adapter, kemudian developer, kemudian research. Saya berharap dengan 4 peran ini kita bisa memahami bagaimana kita akan bertindak selanjutnya. Apalagi kita aspiring educator adalah calon pendidik. Calon pendidik itu harus banyak membaca, adik-adik sekalian. Dengan banyak membaca kita bisa memahami apa yang kita ingin sampai. Demikian saja materi kita hari ini. Saya ketemu minggu depan.